Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, saya percaya ada satu sukacita yang besar waktu kita sama-sama datang bersekutu melalui ibadah online hari ini. Amin. Bagi saat ini kita mau tinggalkan segala beban masalah kita. Kita mau fokus memuji, menyembah dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Yesus sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami tahu Tuhan, walaupun kami hari-hari ini tidak bisa mengadakan ibadah secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap melawat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah Tuhan Kau tetap hadir melawat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami yang besar Tuhan, kami yang tak terbatas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus hari ini buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus.
buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo bersama dengan istri dan juga keempat wakilnya Tuhan Yesus, beserta dengan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Karayon kami, Bapak Pendeta Budianto Toto bersama dengan istri dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Yohanes Raja Kuku bersama dengan Ibu Olga Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus tambah-tambahkan hikmat buat hamba-hambamu Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan yang lebih lagi Tuhan untuk hamba-hambamu ini boleh melayani Engkau Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tetap bungkus mereka perlindungan Tuhan sempurna atas setiap hamba-hamba Tuhan, atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat hari ini juga Tuhan kami sama-sama mengangkat tangan kami berdoa untuk negeri kami Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan kami mau katakan damailah Indonesia kami Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami mau perkatakan Tuhan pemulihan atas bangsa kami, atas negeri kami Tuhan Yesus. Bapak Tuhan Engkau melawat negeri kami, Engkau melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hari-hari ini kami sedang memasuki masa yang tidak enak Tuhan, di mana ada wabah virus COVID-19 Tuhan di negeri kami. Tapi kami percaya, kami katakan hari ini kepada virus COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sedang memandang Indonesia, Engkau bebaskan, Engkau bersihkan dari virus corona Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat perekonomian negeri kami Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas negeri kami, berkat Tuhan terus tercurah atas bangsa kami Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari ini lagi tidak enak Tuhan, tapi kami percaya, kami tidak khawatir, karena Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami perlukan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan Tuhan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah mereka boleh sama-sama sehati, sepikir Tuhan, bergerak bersama-sama untuk Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan Yesus, untuk mencegah virus ini Tuhan, untuk memulihkan negeri ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Jakarta juga dibebaskan dari virus Tuhan. Kota Jakarta juga dibebaskan dari sakit penyakit, juga dibebaskan dari resesi perekonomian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat bulan ini, bahkan bulan-bulan ke depan akan menjadi bulan berkat bagi negeri kami, akan menjadi bulan berkat bagi bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan dan doa kami Tuhan Yesus, dan Engkau sudah menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Insyaallah Tuhan, mari buka hati kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini yang kami butuh adalah hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersehati, bersepakat, kami mau sama-sama cari hadirat Tuhan. Biar Engkau turun Tuhan di tempat dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Lawat Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hatiku. Mari sekali kita menyatakan, hanya Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu
apa yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, bahkan kesusahan apapun Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau setia. Terima kasih untuk kekuatan yang baru setiap pagi Tuhan. Bahkan kasih dan rahmat-Mu selalu baru buat kami setiap pagi. Terima
mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja
juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita sampai kembali di ibadah hari Minggu online bersama GBI Hall of Joy dan saya di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman, oleh karena itu siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga biar kita bisa baca sama-sama, dan kita mau berdoa dulu ya untuk minta pengurapan Roh Kudus biar kita semua diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau berdoa juga saat ini untuk pengurapan-Mu turunlah atas kami mau dengar firman, bicaralah
Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di rumah masing-masing yang mendengarkan firman. Firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu menyembuhkan, menguatkan yang lemah, membangkitkan yang lesu, dan memberi harapan. Khususnya biar kami semua bisa menjalani hari-hari ini dalam pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati sama-sama kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah dalam kalender perayaan kekristenan berada di antara hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari peringatan kebangkitan, dan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini sudah mendekati hari kenaikan. Nanti tanggal 21 Mei 2020 kita akan merayakannya, dan ibadah akan langsung dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotora Harjo, dengan disertai perjamuan kudus. Dan untuk itu Bapak Ibu siapkan ya, nanti tanggal 21 siapkan anggur, roti di rumah masing-masing, siap-siap buat perjamuan. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada satu yang perlu digarisbawahi dalam masa-masa ini. Masa-masa ini 2000 tahun yang lalu adalah masa-masa penantian, karena murid-murid yang sudah mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus masih galau dan masih belum pulih, dan mereka semua masih kebingungan. Mereka perlu satu titik di mana hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, kekristenan itu bicara soal hubungan. Hubungan yang tidak pulih, hubungan yang tidak baik, itu akan mengganggu kehidupan kekristenan kita. Kita tidak bisa efektif untuk menjadi saksi Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus nggak langsung berangkat saja naik ke surga, tapi dia ambil waktu 40 hari menampakkan diri pada sekitar 500 murid-muridnya. Catatan di 1 Korintus 15 mengatakan bahwa dia menampakkan diri, ada yang sekaligus, ada yang beberapa, ada yang berturut-turut. Saudara dikasihi Tuhan, untuk memulihkan mereka semua. Dan satu hal yang penting untuk dipulihkan adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Kristen is relation oriented. Kekristenan itu adalah sesuatu yang kepercayaan yang sangat mengandalkan hubungan antara kita dan Tuhan, Tuhan dan kita. Sudah response oriented. Respons kita sangat diperhatikan, saudara dikasih Tuhan. Nah, untuk itu kita mau lihat kejadiannya, khususnya di bagian penampakan yang terakhir yang dicatat oleh Alkitab di Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, ini catatan di pasal terakhir dari Injil Yohanes. Pasal 21 ayat 1 sampai 19 agak panjang nih, kita mau merenungkannya. Dan untuk itu siapkan Alkitabnya, kita akan baca pelan-pelan ya. Yang pertama kita mau baca dulu 1 sampai 3, nanti saya terangkan dan seterusnya begitu terus ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain, jadi nggak disebut namanya ya. Nah, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa. Menarik untuk melihat kejadian ini, saudara. Petrus adalah murid utama dari Tuhan Yesus. Ada 3 murid utama, Petrus, Yohanes, Yakobus. Lalu murid yang awal 12. Lalu ada lapis yang 70 murid. Lalu kemudian yang paling luar 120. Dan juga akhirnya 500 ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus itu salah satu dari 3 murid utama. Tapi dia melakukan satu kesalahan, paling tidak menurut dia sendiri, yaitu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, dia belum sempat minta maaf sama Tuhan. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Tuhan selama ini baik, tapi kemudian dia sangkal Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus memandang kepadanya waktu dia masih belum disalibkan, masih di rumahnya Pontius Pilatus. Rumahnya Kayafas, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, dia belum sempat minta maaf, dan habis itu semuanya berjalan dengan sangat cepat, dan tiba-tiba Tuhan Yesus sudah disalibkan, dan
akhirnya mati, dikuburkan. Saudara dikasih Tuhan, hati Petrus galau. Dan ketika dia sedang galau, 3 hari kemudian dia dengar kabar Yesus bangkit. Wow, saya yakin Petrus senang sekali. Dia pasti semangat sekali. Tetapi dia tiba-tiba berpikir mungkin ya, aduh, tapi gimana ya? Aku ini bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Aku kemarin kan sakral Yesus. Hubungannya apakah pulih seperti sebelum penyaliban atau bagaimana? Ya, ada pertanyaan besar, saudara dikasih Tuhan. Dan sambil dia menunggu-nunggu tentang keadaan ini, saya coba membayangkan posisinya, saudara. Tiba-tiba waktu dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, Tuhan Yesus muncul di ruangan itu. Waktu itu yang pertama kali tanpa Thomas, saudara. Wow, dia lihat Yesus, dia senang sekali Tuhan Yesus bangkit. Tapi Tuhan Yesus gak ngomong khusus buat Petrus. Dia cuma ngomong damai sejahtera bagimu. Dia bicara secara umum kepada seluruh murid. 8 hari kemudian di pertemuan yang kedua, Yesus datang lagi. Petrus mungkin menunggu bahwa Tuhan Yesus akan ngobrol sama dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus lebih banyak fokus sama Thomas, karena Thomas di pertemuan sebelumnya tidak ada. Dan kemudian saudara, lagi-lagi Petrus tidak diajak bicara secara khusus. Tidak ada catatan yang tertulis tentang hal itu. Dan kemudian selesai. Saudara, dia gak tahu kapan lagi ketemu sama Tuhan Yesus. Dalam hatinya saya percaya ada kebimbangan, ada kebingungan, apalagi yang harus kulakukan. Lalu kemudian saudara, yang dikasih Tuhan, orang yang sedang galau ini, saudara, yang belum selesai dengan Tuhan, yang responnya, yang hatinya masih galau, masih gundah, saudara, akhirnya mengambil respon yang salah. Ya, waktu itu dia pergi ke Galilea, saudara, dia mau tangkap ikan lagi. Dia mau kembali kepada profesinya yang lama, yaitu jadi nelayan, gitu. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia murid utama, pengikutnya banyak. Ada adik-adik rohaninya yang hormat sama dia. Waktu Petrus pergi mau menangkap ikan, murid-murid yang lain bilang begini, kami pergi juga dengan engkau. Wow, makin besar pengaruh seseorang, makin berbahaya kalau responnya salah. Kenapa? Nanti ada orang lain yang ikut-ikutan salah, saudara. Saudara dikasih Tuhan, lalu kemudian mereka pergi coba cari tangkap ikan. Pada waktu mereka coba cari tangkap ikan, saudara dikasih Tuhan, gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu di luar kehendak firman Tuhan, pasti gak dapat apa-apa. Tuhan Yesus sudah pernah ngomong ini. Yohanes 15 berkata bahwa di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Atau kalau dalam bahasa aslinya tuh berbunyi begini, di luar aku, apapun yang kau kerjakan, hasilnya gak ada apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hari itu hari yang luar biasa buat Petrus. Rasanya sudah jatuh ketimpa tangga, saudara, keadaannya, hatinya, fisiknya capek, dan situasinya gak ada untung-untungnya. Ikan gak dapat, apapun tak dapat, saudara. Paling tidak kan ya, kalau lagi galau terus ada hasil, hati terhibur. Ini ndak ada, saudara. Nah, mari kita lanjut ya, saudara dikasih Tuhan. Ayat 4, 5, dan 6 kita lihat sama-sama. Ketika hari mulai siang, mereka akan tangkap ikan semalam-malaman ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Oh, how the love of God. Cinta Tuhan itu luar biasa. Karena cintanya, karena kasih Tuhan, Yesus intervensi murid-muridnya. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan, Tuhan datang, Tuhan memulihkan, dan dia mengadakan satu perkara ajaib, menunjukkan bahwa dia hadir. Salah satu arti kata Yehova itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Tuhan tidak bisa dilihat, tapi lewat perbuatannya kita tahu dia hadir, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, Amsal 3 berkata, akui Tuhan dalam tiap langkah kita, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara, kita mesti ngaku, jalan sendirian gak akan berhasil.
jalan sama Tuhan, baru bisa berhasil. Amin, saudara. Penting, saudara, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, berinteraksi dengan Dia, saling respon dengan Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan, kejadian boleh berlalu, tapi kisah-kisah pengalaman hubungan kita dengan Tuhan pasti membekas dan tidak bisa berlalu. Banyak hal boleh terjadi dalam hidup kita. Ada kegagalan, ada PHK, ada sakit, ada broken home, saudara dikasih Tuhan. Tapi apapun kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu tidak membuat kita lemah, justru makin kuat dan punya pengharapan bahwa semua yang tidak baik akan diubah jadi baik. Amin. Bahwa semua yang tidak mungkin bisa dibuat jadi mungkin selama berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa mereka tidak bisa dapat ikan. Dan ketika mereka sampai di dekat pantai, mereka tiba-tiba dengar suara Yesus berbicara. Dan pada waktu Yesus berbicara, saudara dikasih Tuhan, pada waktu Yesus berbicara, Yesus belum menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, aneh kan? Dalam keadaan lelah, semalam-malaman mencoba mencari menangkap ikan. Itu kapal digoncang-goncang mungkin oleh ombak dan sebagainya. Lalu kemudian ketika sampai pagi tidak dapat ikan, merapat ke pantai dalam keadaan kurang tidur, badan lelah, mungkin lapar lagi, saudara. Tiba-tiba ada suara yang berteriak, "Anak-anak, ada ikan nggak?" Lalu kemudian mereka jawab, "Nggak ada ikan," gitu. Lalu suara itu bukannya memprihatinkan kita atau menyampaikan rasa simpati atau enggak. Suara itu bicara begini, "Tebarkan jala ke kanan." Seolah memberi perintah. Saudara, sebenarnya murid-murid itu punya hak atau punya alasan yang kuat untuk tidak mengikuti apa yang disuruh. Tapi heran loh, mereka langsung melakukannya. Seolah-olah suara itu seperti suara orang yang mereka kenal, suara itu seperti sudah biasa mereka dengar, dan pada waktu mereka melakukannya, mereka melakukan begitu saja. Ya, nggak kepikir soal ke kiri lemparnya atau ke kanan kah lemparnya. Hampir nggak ada percakapan soal itu. Tapi waktu mereka melakukannya, saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba mereka mendapat ikan begitu banyak. Saudara, semua yang dilakukan dalam Tuhan pasti berhasil. Amin. Pasti ada jalan kalau bersama dengan Dia. Alkitab berkata, bersama Allah kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ini dia intervensi dari Tuhan. Yang penting adalah pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman mereka dengan Tuhan dalam kisah-kisah sebelumnya, baik di kisah Rasul, baik di Injil. Mereka pernah sama Tuhan diajak nangkap ikan. Mereka pernah disuruh tebar jala ke kanan. Bahkan pertemuan pertama Petrus dengan Tuhan juga seperti itu. Nah, itu yang membuat mereka membekas, ya, pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya berdoa sekali untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kalau belum punya pengalaman dengan Tuhan, engkau akan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau belum punya, minta supaya bisa ngerasain, ya, pengalaman dengan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya ketemu atau meeting Zoom dengan beberapa orang yang sempat terkena COVID-19. Saya ngobrol sama mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, ketakutan, stres, tegang, ya, karena ada kabar yang beberapa dari orang yang kena COVID-19 meninggal, lalu mereka juga ketakutan, saudara dikasih Tuhan. Dan dalam penanganan hopeless, gak ada harapan itu, mereka tetap bersandar sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka dapat keputusan bahwa mereka sudah sembuh, saudara. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mereka mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan waktu mereka melihat ketika bahaya datang, tapi kemudian mereka ikut disembuhkan, mereka bisa bercerita kepada orang lain. Berharap terus sama Tuhan, percaya sama Dia, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau Tuhan turun tangan, pasti mujizat terjadi. Amin gak saudara? Ya, karena sudah ngalamin, berani dia ngomong seperti itu. Pengalaman dengan Tuhan itu mahal sekali. Tapi kalau sekali kita sudah mengalaminya, saudara, itu kuat membekas dalam hidup kita. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya kebangkrutan.
Saya sendiri pernah mengalami yang namanya pemulihan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan benar, kalau Tuhan sudah turun tangan, yang gak masuk akal bisa terjadi. Amin, saudara dikasih Tuhan. Pengharapan itu ada karena kita pernah mengalami Tuhan. Saudara, ayat ke-7 saya baca lagi buat kita semua. Maka murid yang dikasih Yesus berkata pada Petrus, itu Tuhan. Itu Yohanes ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saya mau kasih tunjuk satu detail penting dalam kejadian ini. Yang pertama kali mengenali Yesus adalah Tuhan di pinggir danau, itu adalah Rasul Yohanes. Betul sekali. Tapi perhatikan, yang pertama kali meresponi dengan cepat itu Petrus. Itu Petrus. Saudara dikasih Tuhan, kok bisa ya? Kalau bicara kenal, Yohanes lebih cepat, ya. Tapi kalau bicara soal respon, Petrus lebih cepat. Kok bisa begitu? Saudara, jawabannya simple. Dari tadi kita sudah bicara tentang Petrus. Ada kebutuhan. Yohanes gak ada masalah sama Tuhan Yesus, seperti Petrus punya masalah dengan Tuhan Yesus. Makanya Petrus responnya lain. Ada kebutuhan, ada kehausan, ada keinginan. Kalau ada kebutuhan, ada kehausan, ada keinginan, respon itu keluar. Respon yang lahir dari kebutuhan pasti nyata. Respon yang lahir dari kehausan pasti nyata. Respon yang lahir dari keinginan itu juga pasti nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon itu penting. Cuma apa yang mendorong respon itu? Memang kita tidak bisa paksa. Itu sebabnya hubungan memang harus dua arah. Dari Tuhan sendiri, kasih dan cinta Tuhan yang tak bersyarat itu akan terus tercurah buat Anda dan saya. Tetapi dari kita harusnya ada timbal baliknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah banyak kali waktu semuanya aman-aman, kita kurang respon sama Tuhan. Tapi luar biasa ya, memang kadang-kadang masalah itu perlu supaya kita semua bisa aktif memberi respon. Hubungan itu terbangun. Saudara, Petrus begitu haus akan jamahan Tuhan, begitu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Dia butuh Yesus benar-benar. Dia bukan butuh ikannya, dia nggak butuh berkatnya, dia butuh Yesusnya, saudara. Dan begitu dia tahu itu Yesus, saudara dikasih Tuhan, Petrus langsung mengenakan pakaiannya dan terjun ke dalam danau. Wow, luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Saya bisa membayangkan kejadiannya begitu riuh. Dia lompat ke air, dia berlari-lari, ataupun mungkin berenang sebentar lalu berlari-lari mendekati Yesus. Walaupun mungkin sampai dekat Yesus dia juga bingung mau ngomong apa, tapi dia cepat sekali ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Saudara, ayat 8 berkata begini, murid-murid yang lain akhirnya datang juga dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus juga yang langsung naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan saudara dikasih Tuhan, Petrus respon kembali. Waktu yang awal dia respon dengan luar biasa, dengan cepat. Tapi yang kedua dia respon lagi saudara. Petrus respon cepat lagi. Murid-murid itu kan baru saja dari perahu. Petrus kira-kira sudah berdiri dekat Yesus. Waktu Yesus bilang bawa ikan, saudara, harusnya yang cepat kembali itu ya para murid yang masih dekat perahu dong. Ya, tapi ini enggak, Petrus yang cepat lagi bergerak lagi. Saudara, dari respon yang bagus dua kali terjadi sebuah konsistensi. Saudara dikasih Tuhan, saya sangat mensupport value ini, konsistensi. Kalau engkau sudah melakukan sesuatu yang baik, lakukan lagi. Kalau engkau sudah percaya, lakukan lagi. Kenapa? Karena kalau taat baru sekali, itu namanya taat di satu kali. Tapi kalau sudah taat itu berkali-kali, maka dia sudah mendarah daging dan jadi sebuah karakter. Nah, tapi kalau baru sekali, kita tidak bisa bangga dengan itu. Nah,
Kalau memang kita butuh Tuhan, tunjukkan. Ada respon dari kita. Kalau memang percaya, buktikan. Kalau memang haus, carilah. Kalau memang ingin, mintalah. Saya setuju, respon tidak menyelamatkan. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Respon itu membedakan kualitas hubungan ilahi yang satu dengan yang lain. Respon tidak menyelamatkan, tetapi memiliki respon yang baik itu membedakan kualitas Anda dengan orang sebelah Anda. Ya, kualitas respon kita. Saya berdoa benar-benar kita ngerti tentang hal ini. Hubungan kita sama Tuhan hari-hari ke depan harus lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi. Dan untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, responnya perhatikan. Responnya perhatikan. Mata kita tertuju pada Tuhan, bukan pada masalah. Mata kita tertuju pada Tuhan, bukan pada duit, bukan pada khawatir, bukan pada masalah. Orang benar hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi dari apa yang dia percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca lagi ya, ayat 12 terus sampai 17. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, lalu kemudian ayat 15 berbunyi begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah, ini dia. Moment of truth. Momen di mana Petrus dipulihkan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Inilah penggalan percakapan yang memulihkan Petrus. Ini yang ditunggu-tunggu sama Petrus. Petrus ingin sekali membahas hubungannya dengan Tuhan. Pada waktu pertanyaan pertama, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus ingin ngomong, benar Tuhan, aku memang nyangkal 3 kali, tapi aku sayang banget sama Tuhan. Ya benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakan domba-domba. Diulang 3 kali dalam versi bahasa Indonesia. Tapi dalam versi bahasa aslinya, saudara, sebenarnya percakapannya ini agak unik. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Agape, apakah engkau agape dengan aku? Yang menarik, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku filio dengan engkau. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan memang cinta yang lebih tinggi daripada kasih eros. Tetapi kasih persaudaraan itu bukan kasih agape. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Tanpa syarat. Optimal, maksimal. Lalu kemudian Petrus menjawab dengan filio, artinya sama, cinta, kasih. Ya. Dan kayaknya dia belum sadar, lalu kemudian dibilang gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian diulang yang kedua kali. Ya, dengan kata-kata yang sama, apakah engkau agape dengan aku? Dijawab lagi sama, apakah engkau filio dengan aku? Yang ketiga, Tuhan Yesus turunin standarnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau filio dengan aku? Nah, di situ baru Petrus sadar. Ya Tuhan, aku cuma mampu filio Tuhan. Makanya dia sedih, saudara.
Karena ternyata dia sadar Tuhan mau kasih yang sempurna. Dia cuma sanggup sampai di situ. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak ragukan Petrus setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia mampu agape dengan Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, Petrus pun tak terbayangkan untuk bisa mencintai Tuhan tanpa syarat. Saudara dikasih Tuhan, kita mesti paham, kasih kita harus naik terus sama Tuhan. Hari ini kita nggak tahu sampai mana. Saya percaya kalau ditanya apakah Anda semua sayang sama Tuhan, semua pasti jawab sayang. Tapi sayangnya itu sampai mana? Ya, sayang persaudaraan atau sayang yang tanpa syarat? Atau jangan-jangan masih lebih rendah, kasih yang eros. Kasih eros itu adalah kasih yang karena kita menerima sesuatu. Ya, kasih karena engkau disembuhkan, kasih karena engkau dijawab doanya. Jadi kita masih sampai di level itu. Kita masih mencintai berkatnya, tapi kita belum mencintai sumber berkatnya. Kita masih mencintai jawaban doanya, kita masih belum mencintai sumber jawaban doanya. Tuhan mau kita naik terus ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari hubungan kita dengan Tuhan perbaiki, naik terus. Cinta kita sama Tuhan harus lebih lagi dari hari lepas hari. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, tapi ada kata-kata berikutnya ya, kepada Petrus dibilang gembalakanlah domba-dombaku. Dalam versi bahasa Inggris itu menerjemahkan versi bahasa asli dengan cukup baik. Dipakai kata-kata begini, saudara dikasih Tuhan. Kata-kata yang pertama, feed my lambs. Yang kedua, tend my sheep. Yang ketiga, feed my sheep. Ada 3 kata yang agak berbeda. Nggak tahu kenapa di Indonesia diterjemahkan sama 3-tiganya, gembalakan domba-dombaku. Tetapi sebenarnya ini agak berbeda. Karena dalam bahasa aslinya dibilang bosko arnion, lalu kemudian poimaino probaton, lalu kemudian bosko probaton, saudara. Nah, ada artinya di sini, ya, bahwa domba-domba yang ada di sekitar yang harus nanti digembalakan atau dilayani oleh Petrus itu memiliki 3 kualifikasi. Yang pertama, lambs. Yang pertama itu lambs. Lambs itu adalah anak domba, ya. Nah, makanya Tuhan bilang kalau kamu sayang sama aku, mulai hari ini denger ya, tolong kasih makan anak-anak domba ini, yang kecil-kecil, ya, orang-orang yang baru bertobat, anak-anak muda, anak-anak kecil, yang imannya masih baru mulai bertumbuh, masih lemah, kasih makan rohani, kasih pelihara, kasih perlindungan, kasih penjagaan. Ya, itu adalah tugas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, dengerin saudara dikasih Tuhan. Sama seperti Petrus, pesan Tuhan kepada kita semua. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau kau sayang sama Tuhan Yesus, jagain yang kecil-kecil. Jagain anak-anak muda. Jangan jadi batu sandungan buat anak-anak orang-orang yang baru bertobat gitu. Jadilah saksi yang baik untuk menguatkan mereka semua dan bantu mereka untuk memahami firman Tuhan lebih lagi. Kalau sayang sama Tuhan, respon yang benar, katakan amin. Yang kedua, dikatakan begini, kalau kamu sayang sama aku, tend my sheep, jaga mereka yang sudah dewasa. Kalau tadi lambs dikasih makan, kalau yang sudah dewasa dijagain. Bahasa Inggrisnya pakai kata tend atau artinya supervise, awasi, jagai. Poimaino, ya, jagai mereka semua yang sudah baik, jagai mereka. Nah, kita perlu jaga teman-teman kita. Bahkan Yakobus 5 mengatakan doakan orang-orang kudus. Jaga dengan doa. Doain teman-teman di KUL, doain teman-teman di COT, doain teman-teman di youth, teman-teman di gereja, orang-orang yang selama ini ada di sekitar kita. Bahkan yang karena kita sedang karantina ini kita tidak bisa ketemu, doain mereka semua. Yang terakhir adalah kalau sayang sama Tuhan adalah kasih makan mereka yang harusnya sudah dewasa, ya. Feed my sheep, kasih makan walaupun mereka sudah dewasa. Kadang-kadang ada orang-orang yang harusnya dalam hitungan umur rohani sudah dewasa, tapi kelakuan tiba-tiba salah jalan. Tiba-tiba ada yang salah ngambil respon, salah ngambil keputusan. Kasih makan mereka lagi.
jagain mereka juga, supaya mereka jangan hilang, karena Tuhan sudah mati buat mereka. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang kita sayang sama Tuhan, responi yang benar. Ini permintaan Tuhan pada Petrus. Saya juga percaya, ini juga permintaan Tuhan pada kita. Pak Niko berkata, sesuai dengan nubuatan hamba-hamba Tuhan, bahwa pesan Tuhan juga kepada beliau dikonfirmasi, saudara. Dan kita sudah bahas ini bertahun-tahun. Penuaian besar-besaran sedang terjadi dalam era Pentakosta ketiga ke depan ini, saudara dikasih Tuhan. Kita mesti jadi saksi Tuhan yang benar, harus jadi kesaksian yang baik. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, ayo jadi saksi yang baik, berbuat baiklah, menolong, bukan untuk keselamatan, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, nanti habis ini, ya, hidupmu akan berubah. Saya baca terus sampai selesai ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan akan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya baca ayat ini, saya pikir ini cuma bicara soal cara matinya Tuhan, cara matinya Petrus nanti ke depan. Tapi setelah saya renung-renungkan, mungkin bukan hanya bicara tentang bagaimana Petrus akan mati, tetapi bagaimana Petrus berproses atau cara Petrus hidup selanjutnya. Pada awal-awal dia masih baru bertumbuh, dikatakan ketika engkau masih muda, engkau sendiri akan mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Pada waktu kita semua baru bertumbuh rohaninya, kita jalan suka-suka kita. Kita ngertinya baru sampai mana, ya segitu yang kita kerjakan. Kita pahamnya baru berapa pasal, ya sudah segitu yang kita kerjakan. Kekristenan kita sangat tergantung terhadap pertumbuhan rohani dan pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, waktu kita makin banyak tahu, waktu itu kita makin banyak alami Tuhan, waktu kita makin bertumbuh, apalagi sudah berbuah banyak, saudara dikasih Tuhan, kita akan mulai diatur oleh apa yang kita tahu. Kita akan mulai diatur oleh Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Awal-awal kita hidup sesuai selera, pengertian, dan pemahaman kita. Tapi kalau kita sudah dewasa dalam Kristus, maka selera, pengertian, dan pemahaman kita datangnya dari Roh Kudus. Amin, saudara. Dan itu sebabnya penting untuk dipenuhi Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita sampai dewasa, huios. Nah, ini yang dimaksud hubungan kekristenan, hubungan ilahi dengan Tuhan. Dan kalau bingung gimana caranya persisnya, pesan Tuhan kepada Petrus jadi pesan Tuhan untuk kita semua. Ikutlah aku. Persis seperti Tuhan Yesus hidup untuk Bapa, seperti itu juga kita sekarang hidup untuk Tuhan Yesus. Hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi oleh firman, dan jadi saksi kemanapun kita pergi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kita. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jaga supaya semuanya bisa makin hari makin baik. Cinta kita jangan puas dengan level rohani kita hari ini. Dengan Tuhan harus naik terus, progresif, makin lama makin tinggi. Konsisten terus, responi yang benar, maka kita akan lihat hidup kita dibela, hidup kita diberkati, dan kita beda. Kenapa? Karena Tuhan memberkati hamba-hambanya dengan upah yang pasti adil. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sayang sama Anda, Tuhan sayang sama saya, dan kita semua juga sayang sama Tuhan. Percaya dalam masa-masa ini kasih Tuhan terus berlimpah. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Baik, ini pesan Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ini masa di mana kami semua dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ini masa menjelang perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami juga pulih hubungannya dengan Tuhan. Kami berdoa, ampuni kami akan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan yang tak sempurna.
Biarlah kami semua boleh dipulihkan oleh darah anak domba. Kami percaya korban di kayu salib yang sudah menebus kami. Dan biarlah setiap kami yang datang dengan rendah hati dan bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Tuhan pulihkan kami ya Tuhan. Dan mari Engkau berikan favor Tuhan, perkenanan. Tuhan, tuntun kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu, mengikut Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama seperti Petrus dipulihkan, kami juga dipulihkan. Biar setiap kami akan lebih intim dengan Tuhan. Berpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terus Tuhan berkati kami semua dalam langkah hidup. Mari angkat tangan kita sama-sama. Saudara kasih Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis Tuhan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya.